Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kemartiran seorang akan membuahkan buah-buah yang melimpah. Tentu kami ya Bapa untuk berani mengorbankan hidup kami demi kebaikan banyak orang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Stefanus dirajam karena mempertahankan Kristus, membela Kristus, dan mewartakan Kristus. Dan wajahnya bersinar, bercahaya penuh dengan Roh Kudus. Dan melihat surga terbuka, langit terbuka. Dan itu membuat orang pemimpin agama Yahudi semakin beringas. Dan akhirnya dirajam, dibunuh, dilempari dengan batu dan mati. Tetapi darah Stefanus membuat seorang pemuda yang ada di situ yang bernama Saulus, yang kemudian ditangkap oleh Yesus menjadi Paulus, menjadi rasul yang hebat, luar biasa. Ya. Setiap kemartiran, setiap penderitaan, dan setiap salib yang sadar dikorbankan, dipersembahkan untuk banyak jiwa-jiwa, akan menghasilkan buah yang berlimpah. Dan itulah kepercayaan gereja ketika ada kemartiran di suatu tempat, maka di tempat itu akan tumbuh, akan tumbuh sekali lagi kekatolikan, kepercayaan kepada Kristus. Semoga dengan penderitaan, dengan salib, dengan korban, umat Allah demi kebaikan gereja, demi kebaikan dunia, Tuhan akan mendengarkan. Mereka adalah orang-orang yang kecil, sederhana, tetapi mau mengorbankan, membuat silih atas dunia. Itulah kemartiran. Itulah kita yang berdoa terus-menerus siang dan malam untuk keselamatan dunia. Dialah para pendoa-pendoa gereja, para imam, para biarawan, biarawati yang di rumah masing-masing dalam keheningan, dalam kesunyian, di biara mereka masing-masing, mungkin di gunung, mungkin di hutan, mungkin di mana, bersembunyi. Mereka adalah martir di zaman ini. Yang mungkin tanpa mereka Tuhan mungkin sudah harus menghancurkan dunia. Tetapi karena sedikit orang yang mau mengorbankan diri, yang berdoa untuk dunia, untuk gereja, maka belas kasihan Allah tetap terjadi. Itu yang pertama. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah Saulus menjadi Paulus, menjadi seorang yang luar biasa. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sekarang pertobatan-pertobatan di banyak negara, juga negara-negara Muslim yang tak terjamahkan ternyata dengan internet, dengan teknologi informasi yang begitu canggih, orang semakin banyak mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus dan berkorban untuk Yesus. Begitu banyak orang di negara-negara Islam, bahkan sekarang di Prancis orang yang banyak juga yang dibaptis kembali ke Katolik. Ya. Mudah-mudahan peristiwa ini membuat kita semua dan banyak orang terpanggil untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana mulai ajaran Yesus tentang Ekaristi, tentang tubuh dan darahnya. Dan ini ajaran yang sangat-sangat tidak mudah dimengerti dan sulit dipahami oleh orang-orang Yahudi, bahkan oleh kita sekalipun. Jangan lupa, Yesus mengingatkan kembali akan pengalaman masa lalu ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Mereka setiap dalam perjalanan itu 40 tahun diberi makan oleh Tuhan dari surga dan burung dara dari surga. Luar biasa. Mereka tidak dapat menanam padi atau gandum. Tak mungkin karena padang gurun. Perjalanan dari Mesir ke tanah terjanji 40 tahun. Diberi makan oleh Tuhan. Diberi pendampingan berupa awan
dan kemudian pada siang hari malam berupa obor pada malam hari. Dalam perjalanan itu 40 tahun dibimbing oleh Tuhan. Dan mana yang diberikan Tuhan itu, yang artinya mana itu adalah seperti makanan burung di laut kecil yang kemudian dijadikan roti, kemudian dagingnya dari burung dara dan seterusnya dan seterusnya. Itulah menjadi simbol akan Kristus, akan makanan, akan tubuh, akan roti. Dan itu sangat sulit dimengerti, sangat sulit dipahami juga bagi kita, bahkan orang yang Katolik sekalipun. Ya, karena apa? Salah satu contoh kesulitan kita mungkin setiap hari menerima tubuh Kristus. Kita mungkin setiap hari menerima darah Kristus, saya sebagai imam. Tetapi bagaimana tubuh dan darah Kristus itu sungguh-sungguh menggerakkan, mengubah hidup saya, membuat saya semakin tumbuh berkembang, semakin mengimani Yesus yang hidup. Bagaimana itu? Bahkan seringkali kalau mau jujur ada saat-saat kita bosan juga. Ya, tapi saya mencoba mengerti dan memahami dan saya tidak mau akan memberikan jawaban yang final, yang normatif, tapi mungkin ya, sejauh mana Ekaristi yang kita katakan sebagai tubuh dan darah Kristus, yang kita katakan sebagai sumber dan puncak kehidupan kita orang Katolik. Ya, kalau kau mau jujur misalnya, kalau saya misa di stasi, ketika saya misa, apakah umat menghargai itu? Tidak banyak juga yang datang, ada banyak yang datang, tapi tidak banyak orang merasa bahwa ini suatu kebutuhan fundamental dalam hidup saya. Bahwa tubuh dan darah Kristus memberikan kehidupan kepada saya, apa itu artinya? Ya, mungkin saya harus mengatakan dua hal. Pertama adalah dengan Ekaristi, dengan perayaan, dengan sabda, kita tidak boleh membuat Ekaristi hanya sekedar komuni, tetapi seluruh Ekaristi dari bacaan-bacaan, ya, renungan-renungan, semua itu membawa kita kepada puncaknya adalah penerimaan tubuh Kristus. Mungkin kita terlalu menjadikan penerimaan tubuh Kristus itu sebagai sesuatu yang sakral. Benar, tidak salah, tetapi harus dilengkapi dengan bacaan-bacaan, renungan-renungan, refleksi-refleksi. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau tubuh Kristus memang adalah bread, roti itu, dan darah Kristus, tapi pribadi Yesus. Ini yang saya kira, pribadi Yesus yang memikat, yang membuat saya terpesona, yang membuat saya tertarik, yang membuat saya terkagum-kagum untuk memasuki, untuk mengerti, memahami jiwa hati Yesus. Jadi kita tidak berdoa untuk Kristus, tapi dalam Kristus, bersama Kristus, oleh Kristus. Jadi 4 hal inilah yang harusnya membuat kita semakin terpesona dan selalu mengikuti Yesus. Dalam Yesus, untuk Yesus, bersama Yesus, ya, dengan Yesus. Semoga Ekaristi yang setiap kali kita rayakan membuat kita semakin mengenal Yesus, memasuki hati Yesus, di dalam Yesus, untuk Yesus, bersama Yesus. Semoga kita mengalami itu, sehingga memancarkan sinar Kristus. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.